Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hasbunur Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, banyak sekali berita-berita yang perlu kita update ke publik, dan seperti biasa nanti saya bacakan beberapa infonya itu dan silahkan menunya Anda pilih ya. Yang jelas hari ini yang cukup sangat menarik adalah pelantikan kepala otorita dan wakil kepala otorita ya. Dan ternyata nama yang muncul bukan seperti yang diperkirakan sebelumnya Ahok, tapi tetap saja yang muncul tuh juga orang Jakarta lah, karena yang muncul ini mantan wakil menteri perhubungan kalau nggak salah ini, Bambang Susantono ini ya, atau dia kemudian, nah yang menarik itu wakilnya itu ini dari Dodi Rahayu, ini dari Sinarmas Group. Nih properti Sinar Mas Group. Ini jadi setidaknya ada 2 orang deh dari Sinar Mas Group ini sekarang di pemerintahan. Yang satu duta besar di Korea Selatan, gitu. Yang kemarin ribut-ribut anaknya katanya punya bisnis yang dilaporkan oleh teman kita ke KPK. Nah sekarang ini yang kedua namanya Doni Rahayu ini pantas kemarin studi bandingnya itu ke BSD karena itu punya Sinar Mas itu. Terus kedua sejak kemarin itu kan sudah mulai berlaku tidak menggunakan PCR ya, sudah surat edarannya sudah keluar dan yang rame ini terutama teman-teman di Jakarta dicabut itu pembatas tempat duduk di kereta KRL. Wah ini komentarnya banyak yang ngeri-ngeri sedap dan kembali seperti semulanya. Orang kemudian berpikir yang lebih menarik itu adalah komentarnya Bung Rocky. Kok dikaitkan dengan 3 periode gitu loh. Wih, jangan-jangan ini nanti dilepas supaya angka COVID naik dan kemudian situasi darurat ini dijadikan alasan untuk 3 periode. Kan memang pandemi yang jadikan alasan. Itu dulu deh. Nah. Jadi 2 berita itu menunjukkan bahwa orang nggak percaya pada apapun yang dibuat pemerintah. Soal ibu kota ya, orang anggap itu sebenarnya bukan ibu kota, tapi itu adalah ibu kota konglomerasi, ibu kota oligarki itu. Kan tetap orang ingin lihat bahwa ibu kota itu diasuh oleh birokrat, bukan oleh tokoh politik dan bukan oleh orang korporasi itu. Jadi kalau di situ ada satu orang tokoh korporasi walaupun dia wakil, itu artinya kemampuan Jokowi untuk menyembunyikan kepentingannya terbaca melalui penempatan wakil otorita yang adalah petinggi di Sinarmas. Kita mengerti itu sebagai upaya untuk memastikan bahwa kepentingan oligarki akhirnya harus diselamatkan oleh Pak Jokowi itu. Jadi dari awal kita tahu bahwa ya ini orang memang cuma petugas yang nggak bisa mengambil keputusan sendiri. Dia nggak mungkin keluar dari sphere of influence dari di oligarki ini nih. Nah itu yang membuat orang menganggap bahwa ya apapun proyek yang dibikin Jokowi itu sebenarnya pesanan oligarki. Jadi IKN apa itu? Ya pesanan oligarki. Jadi gampangnya begitu. Bukan kita sekedar menganalisa, tapi publik juga punya prasangka yang sama. Demikian juga soal pelonggaran tempat duduk di KRL. Kendati pemerintah mau terangkan, kami kan udah umumkan buat tingkat kewaspadaan udah bisa mulai dikurangi itu. Tapi kedisiplinan tetap diperlukan. Tetap orang nggak percaya. Tetap orang curiga bahwa ini adalah akal-akalan untuk menunda pemilu dengan membuat kerumunan sehingga virusnya itu menyebar lagi, lalu ada alasan untuk PCR ulang. Karena masih ada stok mungkin sampai bulan Mei itu PCR tuh. Jadi orang akhirnya mencurigai kebijakan presiden. Nah itu yang sebetulnya pertanda bahwa apapun yang diucapkan istana nggak ada yang percaya tuh. Nah sekali lagi kita masuk dalam keadaan anomi, keadaan tanpa aturan sebetulnya. Dibikin aturan tapi orang justru mencurigai aturan itu kan. Bahwa ini aturan yang akan dipakai secara politis. Nah ini keadaannya. Sementara di pihak lain istana tetap lakukan mobilisasi itu. Deklarasi sana, deklarasi sini, kebulatan tekad sana, kebulatan tekad sini. Ntar lagi kita akan lihat semua kota-kota strategis Jawa dan bahkan beberapa udah terjadi di Kalimantan, di Sumatera, itu akan ada deklarasi untuk mendukung 3 periode itu. Jadi ini satu periode di mana istana cari segala macam cara supaya dia masih bisa selamatkan kekuasaannya. Jadi itu pertanda bahwa istana memang nggak percaya diri lagi. Kalau itu yang terjadi, maka rakyat makin tidak percaya lagi itu. Jadi reperkusi ini atau echo chamber ini
akan terus berlangsung. Jadi didengungkan apapun, orang curiga Presiden Jokowi memang sedang merancang perpanjangan kekuasaannya tuh. Dan partai-partai yang punya komorbid selalu menunggu kesempatan itu. Tapi yang lebih penting adalah problem kita akan bertabrakan dengan harga minyak goreng yang nggak pernah turun. Dan pasti juga sebagian orang juga mencurigai ini harga minyak goreng nggak turun disengaja tuh oleh pemain terselubung di istana untuk mempercepat kekacauan politik. Kan satu waktu betul-betul akan meledak tuh. Nah, bagian-bagian ini yang kita anggap orkestrasi di istana betul-betul sudah berantakan. Presiden jalan sendiri, relawan jalan sendiri, partai-partai jalan sendiri. Yang jalan tetap adalah oligarki. Oligarki tetap menunggu di semua tikungan, apa yang menguntungkan akan dia sedot. Apa yang membuat dia resah, itu akan dia komporin. Jadi, sekali lagi kekacauan ini yang kita duga dari awal akan terjadi dan memang sedang berlangsung dan kita senang. Ya. Dan tapi kan begini, oligarki ini jangan dianggap dia bahwa dia loyal pada Pak Jokowi. Saya kira dia loyal lebih pada kepentingannya. Itu kan yang penting. Pasti. Ya, artinya kalau dia melihat peluang bahwa 3 periode atau perpanjangan itu dimungkinkan, mereka akan push di situ karena mereka terbukti kan 2 periode 2 kali kepemimpinan Pak Jokowi mereka bahasanya kira-kira yang lebih netral, favorable lah buat para oligarki ini kan gitu, ketimbang deal lagi dengan seorang pemimpin baru, presiden yang baru yang dia belum tahu seperti apa. Tapi tetap saja ketika kemudian melihat bahwa katakanlah dukungan terhadap Pak Jokowi melemah dan kemudian muncul figur baru yang lebih kuat, dia pasti juga akan memindahkan kepentingannya ke situ kan. Betul, kalau kita sering lihat yang bilang follow the money, kalau oligarki dia balik tuh, uangnya itu dia akan salurkan kemanapun. Jadi sebetulnya dengan mudah kita tahu bahwa era oligarki ini ada di dalam ketegangan. Dia mau pro, tapi dia tahu juga opini publik itu anti perpanjangan. Dia mau anti perpanjangan, dia takut nanti terlalu cepat diucapkan. Tapi mungkin suatu waktu nanti oligarki justru datang dengan ide kami anti perpanjangan karena kami udah menemukan petugas partai baru. Kira-kira begitu jalan pikirannya kan. Jadi tetap di dalam analisa politik ekonomi kita nggak bisa bilang bahwa oligarki itu punya kepentingan absolut dengan kekuasaan yang sekarang. Dia punya kepentingan absolut dengan kekuasaan apapun. Jadi pindah apapun dia akan ada di situ. Nah itu yang sering kita sebutkan bahwa kita mesti atur betul konstitusi, regulasi supaya bisa memangkas kepentingan oligarki. Itu yang sebetulnya juga lagi dirapatkan oleh gerakan mahasiswa, karena saya membaca gejala baru bahwa gerakan mahasiswa sedang menyusun strategi untuk memberitahu pada rakyat bahwa di belakang Presiden Jokowi ada struktur yang mesti dibongkar, bukan lagi sekedar soal figur siapa, tapi struktur itu yang harus dibongkar. Itu bagus karena gerakan mahasiswa akhirnya mau mulai berpikir konseptual. Demikian juga buruh tuh, buruh udah mulai berpikir bagaimana mengubah gerakan dari unionism ke laborism, bukan sekedar menuntut upah, tapi menuntut perubahan struktur ekonomi. Itu bagus. Ya. Kan misalnya gini, kita kembali ke soal adanya kepentingan oligarki tadi dan kita menyebut-nyebut soal ibu kota baru itu kan juga bagian dari itu. Dan kalau saya lihat jejaknya ini menarik karena tadi kan kita menyinggung nama Doni Rahayu yang dari Sinarmas Group tadi. Kan Pak Jokowi dalam berbagai kesempatan selalu bicara tentang smart city ya, gitu ya, Bung Rocky ya. Dan ternyata ini memang ada jejak digitalnya. Waktu itu Mensesnek dan Menteri PUPR itu sempat mengunjungi BSD City. Dan kenapa? Karena BSD City ini mengklaim sebagai sebagai smart city dan itu yang kemudian dijadikan referensi. Tapi orang tidak bisa hanya melihat oh ini pemerintah butuh seorang profesional. Orang tetap melihat ada kepentingan para taipan dalam kelompok oligarki yang dititipkan di ibu kota yang baru itu. Bang, dari awal kan kita tahu kepemimpinan Pak Jokowi itu hasil ijon oligarki. Jadi oligarki mau dapat sebelum ambruk, dia mesti balik dulu semua modal yang ditanamkan di situ dalam politik 7 tahun ini. Nah, sinyal-sinyal awal kan kita tahu mau cari model seperti apa, kota mandiri, smart city segala macam. Ya satu-satunya yang ada di Indonesia adalah milik oligarki tuh.
Jadi dengan kata lain, itu cuma blueprint oligarki yang dipindahkan ke Kalimantan, seolah-olah itu adalah aktivitas negara, ibu kota negara, tapi dia akan jadi model untuk ya saling tukar tambah kira-kira tuh. Dan kalau saya perhatikan, tetap ini akan jadi kota bisnis juga, walaupun disebut itu akan jadi kota pemerintahan, Jakarta kota bisnis, tapi nanti akan jadi kota bisnis juga tuh. Karena di tengah-tengah Pulau Kalimantan, aktivitas oligarki kan mungkin 70-80% sumber daya Kalimantan itu udah dipegang surat izinnya oleh oligarki. Jadi makin lama oligarki makin dekat dengan pusat kekuasaan. Jadi ibu kota negara juga akan jadi ibu kota oligarki itu untuk menyelamatkan potensi sumber daya di situ. Dan beberapa waktu lalu Presiden Jokowi merebiskan kawasan di Kalimantan Utara yang akan jadi semacam Silicon Valley. Dan itu bakal jadi otorita juga yang kemudian apa namanya tuh? Saya kira saya baca di koran kemarin itu kakaknya Pak Erick Thohir akhirnya diangkat itu untuk jadi ya sebetulnya otorita atau proto otorita di situ kan. Itu kan mengamankan lahan terbesar kan memang milik Boy Thohir, milik kakaknya. Jadi akan disebut bahwa nanti di Kalimantan ada semacam Silicon Valley, di situ diolah smart city dengan sumber daya yang tersedia di situ, lalu jadilah itu kota metropolitan bisnis baru. Jadi mungkin ada kota lagi baru yang dibuat di Kalimantan Utara yang langsung terhubung dengan ibu kota negara. Nah hubungan itu yang kita sebut sebagai kepentingan oligarki. Ya. Kalau nggak salah sebutnya apa ya? Green industry atau apa yang di? Ya semacam itu tuh green industry. Jadi ya dia mau comply dengan isu dunia tentang green economy. Tapi kalau di dunia itu justru diasuh oleh LSM lingkungan. Kalau ini korporasi yang asuh kan ajaib itu. Ya. Nah, dari berapa faktor tadi, mulai dari soal pembebasan PCR dan antigen di transportasi publik, dan kemudian jarak di kereta KRL yang sudah mulai dihilangkan, dan kemudian ibu kota baru, orang tetap saja melihat ini rangkaiannya dengan perpanjangan masa jabatan. Itu kok semua orang melihatnya ke situ ya, Bung Rocky? Karena cuma itu yang diucapkan terus-menerus di media kan. Jadi media diasuh juga oleh isu ini. Udah pasti itu. Nanti akan banyak deklarasi, akan banyak headline, dan akan banyak ahli yang kemudian mengucapkan dukungan itu. Jadi ada mobilisasi massa untuk menunjukkan bahwa hiruk pikuk ini bukan sekedar kepentingan partai politik, tapi rakyat juga menghendaki 3 periode. Lalu nanti kita tunggu artikel-artikel strategis di beberapa koran yang disewa istana, yang ditulis oleh para ahli atau intelektual sewaan juga. Jadi ini kaum yang bisa disewa bukan sekedar buzzer, tapi juga dosen, peneliti itu akan disewa untuk bikin organisasi baru. 3 periode penting, perpanjangan masa jabatan penting. Nah ini yang menunjukkan bahwa istana nggak akan pernah berhenti untuk cari jalan, bahkan melewati gorong-gorong segala macam, supaya bisa tiba pada kepentingannya, yaitu menyelamatkan Presiden Jokowi dari kemungkinan kekacauan politik. Yang kita lupa adalah ekonomi akan bertabrakan dengan kepentingan itu. Karena sinyal dari Bank Dunia segala macam, Indonesia sebetulnya masih parah, tapi kenapa jor-joran di dalam infrastruktur, terutama IKN. Nah kita akan lihat itu crossfire-nya. Mungkin di April, Mei setelah APBN mulai dipakai, dan ternyata nggak cukup APBN-nya. Bahkan untuk membiayai buzzer aja nggak cukup, apalagi membiayai proyek-proyek yang disebut proyek strategis itu. Nah, tetapi yang sangat menarik ini berkaitan dengan pendanaan ibu kota baru dan kemudian investasi yang baru, kelihatannya kok poros Indonesia udah mulai berpaling ini, bukan lagi fokus kiblatnya ke Cina, tapi lebih pada ke Arab, ya, negerinya yang disebut oleh para buzzer sebagai negeri kadrun. Itu kemarin Pak Luhut baru saja bertemu dengan MBS Muhammad bin Salman gitu ya, dan itu kelihatannya kunjungan bukan formal kalau saya lihat ya, apalagi pakaian dipakai MBS juga agak formal, dan kemudian Pak Luhut sudah melapor pada Pak Jokowi ada komitmen untuk bangun ibu kota baru. Nah sekarang ini hari ini disusul oleh Menteri Pertahanan, tapi kalau lihat foto-fotonya ini beda, ini foto-fotonya ini dia pakai pakaian formal, jadi ini adalah kunjungan resmi gitu. Ini apa yang terjadi, dan saya kira kok saya nggak lihat ini sebagai sebuah sebuah
orkestra, tapi justru malah seperti jam session gitu. Kalau jazz musik main sendiri-sendiri gitu. Ini jam session ini yang cebong nggak paham. Jadi cebong tetap anggap kadrun. Padahal Pak Prabowo tentu tahu bahwa akses untuk minta izin membeli senjata misalnya ke Amerika harus melalui proksi-proksi Amerika tuh. Dan Arab Saudi sekarang adalah proksi Amerika, teman baik Amerika. Karena hubungan Arab Saudi dengan Israel harus diperbaiki supaya Arab Saudi sendiri bisa punya akses untuk sistem persenjataan ke Amerika. Kalau nggak ada lampu merah, lampu hijau dari Israel, yang nggak mungkin terjadi. Dan kita tahu bahwa politik dunia itu nggak ada urusan dengan kadrun atau yang disebut sebagai kaum bersorban apa-apalah itu yang dibenci oleh cebong. Ini soal uang. Jadi cebong ini juga nanti akan bingung untuk memahami loh kok Indonesia berpaling dari Cina ke Arab Saudi. Tapi juga Arab Saudi tahu apa yang sedang berlangsung di Indonesia itu. Sangat mungkin juga dia kasih ya lip service saja. Oke, kita bikin MOU. Tapi tunggu dulu ya, Arab Saudi sendiri lagi berhitung apa mampu dia membiayai IKN, sementara sumber daya minyak bumi dia itu juga udah di tahap akhir. Jadi pasti Arab Saudi akan bikin konsolidasi kapital dulu sebelum mengiyakan Indonesia. Tapi untuk bahasa-bahasa diplomasi, Arab Saudi mungkin udah lihat ya Presiden Jokowi bentar lagi jatuh tuh. Kan kita bisa bayangkan bahwa sinyal Amerika itu pasti tiba di Arab Saudi. Apakah layak Arab Saudi membiayai ibu kota? Amerika sendiri kasih sinyal bahwa Indonesia ini aut-autan. Nah itu yang mesti kita paham. Jadi sangat mungkin lobby-lobby itu justru menunjukkan bahwa Indonesia udah di luar proteksi Amerika itu dalam soal investasi segala macam. Kenapa? Karena dianggap petugas partai nggak konsisten di dalam kebijakan. Berubah-ubahnya peraturan APBN yang bisa sangat aut-autan, bisa dipindah-pindahin mata anggarannya. Nah, semua itu juga dibaca oleh Arab Saudi. Jadi Arab Saudi akan bikin dua perhitungan kemasukakalan ekonomi dan perhitungan krisis politik. Nah, tentu saja Pak Prabowo ingin kasih sinyal bahwa saya juga mampu untuk mengendalikan Indonesia setelah Presiden Jokowi selesai. Dan sangat mungkin Arab Saudi justru akan bikin MOU dengan Pak Prabowo yang dianggap sebagai potensial untuk jadi presiden juga. Jadi nanti proyek IKN itu jadi proyek Pak Prabowo juga sebetulnya. Ini semuanya variabel yang tersedia di meja. Tapi sekali lagi yang nggak ada di meja itu adalah minyak goreng. Itu bahayanya. Oke, Bung Rocky, tapi sebelum kita mengakhiri, saya kira silakan aja pada Anda mau komentari atau tidak. Ini saya baca menarik ini. Rupanya Sekjen PSI ini menjawab kritikan Anda nih soal yang menolak mendukung perpanjangan, tapi mengusulkan soal 3 periode. Dan yang membuat saya banyak tertawa-tawa ini komentar-komentar dari pembacanya ini, karena ternyata menurut dia gini, dia menegaskan lagi, ini soal dungu dia jawablah soal itu. Dia menegaskan begini, bahwa kata dia menolak itu menolak penundaan itu semata-mata karena ingin mempertahankan konstitusi. Dan apa cara dari konstitusi? Konstitusi itu adalah pemilihan umum itu 5 tahun sekali, kata dia gitu. Tetapi kalau untuk diubah menjadi 3 periode, kata dia itu bagian dari menjaga konstitusi itu. Gitu. Ini yang orang banyak tertawa-tawa ini. Silahkan aja Anda mau komentari, boleh nggak komentari boleh, tapi penting saya bacakan untuk Anda, ada kritik atau jawaban dari Sekjen PSI pada Anda. Ya kalau saya terangkan teorinya nanti dia pusing, itu rumit kan. Ya mungkin beliau ini nggak hadir waktu awal partai IPS ini didirikan. Saya kasih ceramah tentang apa itu konstitusi, apa itu solidaritas. Saya diundang oleh Grace Natali waktu itu sebagai ketua atau calon ketua untuk membekali mereka tentang apa itu welfare state, apa itu solidarity, apa itu persaingan ideologi di Barat, apa itu konstitusi. Itu mungkin 3-4 tahun lalu tuh, atau bahkan lebih ya, saya lupa. Lalu saya diminta menulis di mereka punya jurnal dulu. Lalu saya terangkan hubungan politik dengan generasi baru. Jadi semua hal saya terangkan di situ. Lalu setelah selesai saya disodorin amplop. Agak tebal itu sebagai ucapan terima kasih mungkin atau honor. Saya tolak. Saya bilang kalian mengundang saya untuk kasih
academic brief gitu, keterangan ilmiah tentang apa yang namanya ideologi solidaritas. Jadi jangan bayar saya. Nah, saya cuma mau ingatkan bahwa saya pernah menyumbang pikiran dan menolak dibayar. Kira-kira itu komentar saya. Terima kasih. Oke, oh, baik, terima kasih Bung Rocky, dan tetap saja terus bersama channel Rocky Gerung Official, karena kita akan update apakah tentang kekacauan yang makin terjadi, apakah kemudian opsi perpanjangan berganti dengan penundaan pemilu diganti dengan 3 periode, atau balik lagi ke opsi pindah ke opsi yang lain, atau kemudian jadi dekret. Jangan kemana-mana, kami akan kembali, dan tetap salam 0%. Ini salam 0% ya, bukan salam 0% IQ PSI ini. Oke. Oke.